Ya, halo guys, balik lagi sama gue di SS Motovlog. Kali ini gue ya lagi jalan-jalan sendiri lah pagi-pagi. Dan ya, kali ini gue mau ngebahas soal dunia pertoksikan ya, atau pertoksikan duniawi. Sambil jalan aja lah ya, tanpa babi bu lagi lah ya. Langsung aja, jangan lupa di subscribe dulu, di like dan di share ke teman-teman kalian ya guys. Tipe orang toksik pertama yang sering kita temui itu si tukang pamer. Ini sebenarnya abu-abu sih gue juga. Soalnya gimana ya? Kalau kita misalnya ada yang ngomong nih, wah gue insecure nih gara-gara si itu pamer. Ya gak bisa gitulah bro. Kan kayak ada interaksi langsung gitu, gak ada interaksi nyata. Berarti itu mah ada yang salah pada diri kaliannya sendiri gitu. Juga buat yang si tukang pamernya juga kan, ya emang gak ditunjukin gitu buat lu gitu. Kitanya juga jangan langsung seujon, wah si ini kayak gini lah, wah si ini kayak begitulah. Kenapa gue bilang abu-abu juga soalnya ya kayak gitu, lebih ke diri kitanya sendiri sih waktu insecure ngeliat orang tuh. Di satu sisi si tukang pamernya juga bahaya sih. Jadi ya misalnya lu mamerin duit lah yang gak seberapa, terus tiba-tiba ada yang ngaku temen minjem duit, mau jawab apa coba? Lu mau nolak gimana ceritanya? Soalnya kan udah di pamerin gitu duitnya. Bagi gue pribadi sih, kalau ini masih abu-abu dan gue sendiri selama nggak ngeganggu goals gue, ya gak apa-apa gitu. Ya lu mau sharing hobi kek atau gimana ya terserah gitu. Kayak misalnya gue sama barudak nih lagi nongkrong, terus hobi lah, dia motor. Terus tiba-tiba ada yang, gue insecure gara-gara dia, anjir. Ya itu mah berarti lu nya aja yang salah gitu. Kalau gue nya emang ditunjukin buat lu tuh, atau ada interaksi nyata dan langsung, baru lu boleh bilang kalau emang gue toksik secara pamer gitulah. Selama bukan yang kejahatan atau kriminal mah bagi gue fine-fine aja. Toh orang lain juga punya banyak hal yang pengen dia share lah. Kesenangan sama kebahagiaan orang lain tuh tingkatannya beda-beda guys. Gitu aja kali ya. Terus ada lagi tipe yang selanjutnya nih, yang kedua, orang yang suka nyela pembicaraan orang lain. Ini toksiknya lebih ke annoying ya. Biasanya di tongkrongan tuh ada lah. Gue juga punya sih temen yang kayak gini. Dan sebelnya lagi tuh kalau misalkan kita lagi cerita belum beres, ternyata malah dipotong sama dia dan dialihin ke ceritanya dia gitu. Kan ya gimana lah bro, yang punya pengalaman bukan lo doang gitu, yang punya wawasan juga bukan lo doang. Jadi buat orang-orang kayak gini tuh gue saranin buat ngedengerin dulu lah, belajar ngedengerin dulu sebelum kalian bicara. Soalnya kalian annoying, apalagi kalau udah diingetin malah nyolot. Ini malah makin parah itu mah. Gue juga pernah dan sering sih, ya bisa dibilang sering atau kadang gak tau lah. Pokoknya mah kalau gue kayak gini ya ingetin aja gitu lagi nongkrong. Soalnya yang gini tuh bikin kita nggak enak loh, lagi cerita kan tiba-tiba dipotong, enak jidat loh. Ya. Oke, tipe selanjutnya ya, orang yang sulit menerima pendapat orang lain. Ini biasanya sepaket sama orang yang tukang kritik tapi gak mau dikritik. Kebanyakan kritik lah. Yang gini tuh bikin kita insecure guys. Misalnya kita lagi argumen lah segala macem, terus tiba-tiba ya kayak bener-bener langsung ditolak, jebret, anjir. Kan gak enak juga. Meskipun kita seharusnya membiasakan diri dengan penolakan sih ya, cuman ya gitu gak enak aja lah. Dan kenapa gue bilang ini bisa bikin kita insecure, ya karena ada interaksi nyata atau interaksi langsung.
kayak ngobrol gitu. Makanya beda sama yang tukang parmer tadi kan, yang nggak ada interaksi langsungnya gitu. Kalau yang ini mah kan ada, makanya bisa bikin orang lain ngerasa kok gue banyak salah banget sih. Bisa jadi ada yang bilang berpikir kayak gitu kan, bisa aja. So gue saranin buat santai aja gitu. Kata Cak Nun juga, kita suruh ngosongin dulu gelas begitu ketemu orang lain. Silakan cari artinya sendirilah ya. Soalnya penting sih. Di satu sisi juga ya, kita kalau punya sifat kayak gini susah buat berkembang, bro. Serius. Jadi toksiknya kedua arah sekaligus ini. Aduh, apa nih? Orang yang suka meremehkan dirimu, entah itu mau usaha, kemampuan, kesukaan, atau bahkan goals lu yang diremehin sama orang. Jadi kalau misalkan lu punya goals, misalnya mau ke kampus inilah, mau ke jurusan sastra, terus tiba-tiba ada yang ngeremehin, wah lu prospeknya apaan tuh ke depan, dan bla 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 bla. Ya lu nya nggak tahu kan. Makanya dia pilih sastra juga ya, karena dia tahu dan emang udah pilihan mateng gitu. Jadi nggak bisa sembarangan kita ngeremehin orang gitu, pada pilihannya beda segala macem, goalsnya aneh. Kok boleh guys itu. Dan buat orang yang sering diremehkan juga, yang kuat ya bro. Tipe yang selanjutnya ini tipe orang dengan mindset miskin. Lebih tepatnya ke mental miskin sih ya. Atau gue sebutlah yang paling berbahayanya ini mental miskin. Yang paling miskin yaitu mental kepiting guys. Apa disebut mental kepiting ya, analoginya gini lah. Kalau kepiting banyak disimpan ke satu ember yang penuh gitu, nggak sepenuh-penuh banget sih, pasti nggak akan ada yang bisa kabur. Kenapa? Soalnya tiap satu kepitingnya mau kabur tuh pasti langsung ditarik-tarik lagi ke bawah sama kepiting yang lain. Nah, ngerti gak? Atau gini lah, jadi arti yang sebenarnya tuh, kita ada di lingkungan dimana kita nggak bisa berkembang gara-gara orang lain tuh saking irinya gitu ya. Jadi agak susah buat nerima kita tuh. Buat kita maju tuh pasti dibawa lagi, ditarik lagi ke belakang, tarik lagi ke belakang, sehingga kita nggak bisa maju kalau di dekat orang-orang kayak gini tuh. Contohnya gimana ya? Ya pokoknya orang-orang kayak gini tuh dipikirannya supaya kalau gue nggak bisa sukses, ya orang itu nggak boleh gitu. Nah yang kayak gitu guys, tuh ini mental paling bahaya sih. Gue nggak nyinggung soal ekonomi ya, ini soal pemikiran lah, mindset gitu. Jadi pastikan kalau kalian tuh punya mindset yang bener dulu buat ngelakuin sesuatu tuh. Jangan sampai punya mental kepiting gini, yang kayak tadi gue sebutin. Soalnya itu bakal ngerugiin orang banget bro. Hati-hatilah di circle kalian misalnya ada yang gitu, yang gak mau kalau orang lain tuh sukses. Karena sama teman mah ya harus saling support kan ya. Gue sendiri punya temen tuh ya gak begitu banyak sih. Kebanyakannya cuma kenalan. Soalnya gue pilih-pilih banget kalau soal teman. Lanjut aja ya ke yang terakhir nih, tipe terakhir. Tipe yang paling berbahaya ini mah, orang sombong tukang bully, guys. Ini mah udah langsung ke baca ya pikiran gue. Langsung udah pada tahu lah. Orang sombong tukang bully itu mah toksiknya double. Soalnya bisa bikin orang lain mati karena bunuh diri dan semacamnya. Dan anehnya tuh kenapa orang yang kayak gini tuh kebanyakan banyak yang nemenin. Entahlah itu mau kelihatan keren gitu, nunjukin superioritas yang semu gitu, terus ditemenin lagi, dibantuin malah. Yakin gue mah mau swasta atau negeri pasti ada lah kasus 1-2 mah yang kayak gini, pembulian gitu karena ada satu orang sombong gitu. Gue juga punya kenalan
ya sebut aja kenalan lah, bukan temen. Udah gue males soalnya. Dia tuh pasti kalau nongkrong atau kalau apa ya gitu loh, nyombongin diri sambil rendahin orang. Wah itu gak enak lah. Waktu itu gue sengaja buat pancing itu kan, main sama dia lah. Dan udahlah itu langsung kelihatan sifat aslinya. Sakit hati ya iyalah, tapi gue kan emang niatnya buat ngamati dulu gitu. Dan ternyata benar yang apa yang gue kira, karena emang sifatnya jelek lah. Alhamdulillahnya sekarang udah nggak kontakan lagi sama dia tuh, karena emang gue nya juga males lah. Udah gue buang aja lah. Soalnya ada teman gue juga yang curhat soal kelakuan dia gitu di sekolahnya waktu dulu tuh. Ya waktu dia curhat tuh malu pakai perspektif temennya gitu. Ya gue juga kan karena simpati ya, gue bilang aja lu harus speak up lah. Gak apa-apa lu kalah kilau gelut atau cekcok, yang penting lu udah bilang kalau lu gak suka sama pelakuan kayak gitu. Berani speak up lah kalau di dekat orang gini. Dan jangan pernah kepikiran buat bundir serius. Ya guys, mungkin gitu aja sih ya konten kali ini mah. Hemat durasi lah biar pada nonton sampai habis, soalnya takutnya ada pesan yang gak kesampaikan dengan baik. Ya siapa lagi yang nonton sampai habis ya. Ada gitu. Makasih ya buat yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian supaya kalian lebih aware sama sekitar. See you in next video. Goodbye.